Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak sekalian. Shalom bagi kita semua. Meskipun kondisi masih penuh keterbatasan karena pandemi corona, tetapi semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum masuk dalam renungan, marilah kita awali dengan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas segala karunia dan berkat-Mu yang mencukupi kehidupan kami. Pagi hari ini, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, mampukan kami dan berikan hikmat di dalam menerima renungan ini. Dan biarlah firman-Mu pagi hari ini menguatkan iman dan fisik kami sebelum kami menjalani aktivitas maupun kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan yang melandasi renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 40 ayat 6-9 dan akan dibacakan oleh Egi, salah satu murid sekolah minggu GKJ Condong Catur. Monggo Mas Egi. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 40 ayatnya ke-6 sampai yang ke-9 yang demikian. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dengan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, yaitu Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Mas Egi. Tema pada renungan pagi hari ini adalah terus berkarya dalam kehendak-Nya. Secara keseluruhan, isi Mazmur 40 ini merupakan ungkapan hati Daud atas keselamatan yang telah dinyatakan oleh Tuhan atas hidupnya. Ayat 1-3 menggambarkan bagaimana Allah menyelamatkan dirinya dari kehancuran dan menegakkan hidupnya kembali. Di ayat 18, Daud melukiskan kemiskinan dan kesengsaraannya. Namun, Allah tetap memperhatikan dan menolongnya. Merespon kebaikan Tuhan, Daud menaikkan syukur dan puji-pujian kepada Allah yang telah menyelamatkannya. Daud menyatakan kesediaannya untuk melakukan kehendak Tuhan karena ia sadar bahwa ketaatan kepada Tuhan jauh lebih berharga dibandingkan kurban persembahan dalam bentuk jasmani. Daud bukan hanya mau taat, namun dengan bersukacita ia mau mengabarkan karya Tuhan kepada orang lain. Bicara tentang ketaatan, kita bisa belajar dari seorang Abraham sebagai teladan ketaatan yang luar biasa, di mana Tuhan memerintahkan Abraham untuk menyembelih anaknya sendiri untuk menekankan kembali kenyataan firman Tuhan mengenai Injil penebusan di dalam pikiran Abraham, dan juga untuk menguji imannya. Dan apa respon Abraham? Karena ketaatan yang berdasar kasih pada Tuhan, Abraham bersedia mempersembahkan anak satu-satunya Ishak kepada Tuhan. Abraham tidak meragukan ketaatannya, sebab dasar imannya adalah pengalaman pribadi bersama Tuhan. Ketaatannya adalah buah dari imannya yang mengasihi Tuhan dan percaya akan karya dan kehendak-Nya.
Abraham tahu siapa Tuhan berdasarkan pengalaman pribadinya bersama Tuhan di masa lalunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bersyukur, taat, dan memberitakan kasih Tuhan, ketiga hal ini menjadi respon pemazmur atas pertolongan dan karya Tuhan dalam hidupnya. Adakah ketiga hal ini juga menjadi respon kita ketika kita menyadari betapa luar biasa Allah telah menolong kita? Pepatah mengatakan bahwa hidup manusia itu ibarat sebuah roda yang senantiasa berputar. Kadang kita berada pada posisi atas, dan kadang kita berada pada posisi yang bawah. Dengan demikian, maka hidup itu penuh dengan berbagai perubahan. Adakala kita mengalami kesuksesan besar, namun ada kalanya kita mengalami kegagalan besar. Ada saatnya hidup kita begitu mantap, namun tiba-tiba kita bisa saja menjadi goyah. Pada saat sukses rasanya gampang untuk bersyukur pada Tuhan. Namun pada saat gagal, kita akan merasa sulit mengucap syukur pada Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan memberikan kegagalan itu untuk menguji kesabaran dan kesetiaan kita kepadanya. Maka dari itu selalu bersyukurlah kepada Tuhan apapun kondisi kita saat ini. Karena mengucap syukur membawa kehidupan lebih dinamis untuk terus berkarya dalam kehendak-Nya. Mengucap syukur karena rancangan Tuhan selalu baik. Bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dengan bersyukur, firman-Nya berkata, "Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan." Dengan demikian, dalam masa lanjut usia kita akan terus bisa berkarya dengan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Masa tua pun terus berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kami merenungkan firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami meresponi kebaikan-Mu dengan terus bersyukur, taat dan memberitakan kasih-Mu. Wujud nyatakanlah kami dengan berkarya dan melakukan kehendak-Mu. Selepas ini kami akan melaksanakan kegiatan kami sehari-hari. Iringi dan pimpin kami agar semua kegiatan kami penuh berkah dan anugerah. Terima kasih Tuhan. Amin.